Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Rashid, nomor BP 18 10 11 526 1003. Kelas isi 6, mata kuliah Supply Chain Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alga Zudrin, BP 180300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Messi Audina, nomor BP 180313. Baiklah, di sini saya akan meresum sebuah artikel ilmiah yang berjudul Analisis Perencanaan Supply Chain Management pada PT Sinar Galesong Pertama. Hasil penelitian. Yang pertama, pemilihan pemasok. PT Sinar Galesong Pertama Cabang Manado merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, khususnya distribusi, penjualan serta layanan perbaikan sepeda motor merek asli Suzuki. Perusahaan ini memperoleh distribusi produk sepeda motor Suzuki dari Jepang dan bahan baku suku cadang sepeda motor asli merek Suzuki dari PT Indomobil Sales yang berlokasi di Jakarta. Yang kedua yaitu perencanaan logistik, yaitu faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap perencanaan logistik, yaitu kualitas produk dari pemasok, harga yang kompetitif, kredibilitas perusahaan pemasok, efisiensi waktu, efisiensi lokasi, serta efisiensi biaya. Hal-hal tersebut yang berpengaruh terhadap keputusan memilih pemasok saat ini, yaitu PT Suzuki Indomobil Sales. Yang ketiga, pendistribusian logistik. Pendistribusian logistik dalam penelitian ini adalah kegiatan yang mendistribusikan barang dari PT Sinar Galesong Pertama ke toko-toko yang bekerja sama dalam menjual onderdil asli Suzuki. Kegiatan ini didistribusi logistik dilakukan pada saat pasokan diterima di gudang perusahaan di Manado, kemudian didistribusikan ke toko-toko onderdil yang menjadi partner Suzuki menjual onderdil asli Suzuki. Pendistribusian ini dilakukan guna untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh onderdil asli Suzuki, sehingga konsumen yang berada jauh dari kota Manado atau berada jauh dari dealer Suzuki dapat membeli onderdil Suzuki yang berada pada toko-toko yang bekerja sama dengan pihak Suzuki yang menjual onderdil asli Suzuki. Pembahasan. Yang pertama, manajemen logistik merupakan proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari supplier, di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Kemudian yang kedua, pemilihan pemasok logistik merupakan masalah multi kriteria di mana setiap kriteria yang digunakan mempunyai kepentingan berbeda dan informasi mengenai hal tersebut tidak diketahui dengan cepat. Yang ketiga, perencanaan logistik. Dalam kegiatan perencanaan ini dilakukan proses analisis, pemikiran, penelitian, dan perhitungan dalam upaya memenuhi kebutuhan logistik. Yang keempat, pendistribusian logistik merupakan suatu perangkat organisasi yang tergantung yang tercakup dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, pemilihan pemasok di PT Sinar Galesong Pertama melalui kerjasama penunjukan langsung dengan prinsipal agen tunggal pemegang merek atau ATPM Suzuki di Indonesia, yaitu PT Suzuki Indomobil Sales, di mana perusahaan ini menjadi perantara tunggal dengan pihak pabrikan Suzuki untuk menyediakan onderdil asli pabrikan Suzuki yang ada di Jepang, Indonesia, tempat onderdil merek asli Suzuki diproduksi. Yang kedua, perencanaan logistik, khususnya pengambilan keputusan manajemen untuk perencanaan logistik onderdil di PT Sinar Galesong Pertama Manado, ditentukan oleh pihak ATPM, pihak manajemen di perusahaan Manado seperti direktur, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer sales, serta manajer spare part. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan logistik yaitu kualitas produk dari pemasok, harga yang kompetitif, kredibilitas perusahaan pemasok, efisiensi waktu dan efisiensi lokasi, serta efisiensi biaya. Yang ketiga, yaitu pendistribusian logistik dari PT Sinar Galesong Pertama, dilakukan terpusat di mana pasokan setelah diterima di gudang perusahaan di Manado, kemudian didistribusikan ke bengkel dealer Suzuki.
bengkel resmi Suzuki, serta ke toko-toko onderdil yang menjadi partner Suzuki dalam menjual suku cadang atau onderdil asli Suzuki. Dalam mendistribusikan onderdil ke toko-toko juga dapat membantu konsumen dalam proses pembelian spare part asli Suzuki. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil resume sebuah artikel ilmiah. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman yang berjudul penerapan SCM pada industri otomotif. Pertama, abstrak. Perkembangan teknologi telah membentuk pasar berbasis internet di seluruh dunia. Pasar berbasis internet ini telah mendukung banyak industri, salah satunya adalah industri otomotif. Industri otomotif menjadi salah satu komponen penting dalam pertumbuhan di ekonomi negara. Kata kuncinya SCM industri otomotif. Pendahuluan. Semakin berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan persaingan yang tidak terhindari di bidang bisnis, sehingga organisasi perlu mengetahui dan menjalankan langkah-langkah dan strategi bisnis yang baik demi tetap bertahan dalam persaingan. Pasar berbasis internet atau Internet-Based Electronic Marketplace telah muncul akibat teknologi informasi yang terus berkembang di seluruh dunia. Pasar ini mendukung berbagai industri untuk membantu berbagai pertukaran barang atau jasa. Arus pertukaran dalam rantai pasokan ini kemudian dikembangkan menjadi Electronic Supply Chain Management (SCM). Akibat dari munculnya pasar berbasis internet yang terus berkembang. SCM atau manajemen rantai pasokan ini adalah proses yang melibatkan perusahaan dan mitra yang terintegrasi dengan teknologi yang memungkinkan berbagai proses, tujuan, dan informasi yang relevan untuk seluruh rantai. Tujuan pustaka. Industri otomotif merupakan salah satu industri yang berpengaruh di dunia karena melibatkan berbagai perusahaan yang mengambil bagian dalam desain, pengembangan manufaktur, penjualan, dan pemasaran mobil maupun suku cadangnya. Dalam pembuatan sebuah mobil, salah satu area dengan biaya terbesar adalah komponen-komponen yang dibeli langsung dari pasokan mereka. Juga menyebutkan bahwa beberapa pembuat mobil seperti Ford, GM, Daimler Chrysler, Renault, dan Nissan saling bekerja sama untuk menggabungkan upaya mereka dalam membentuk pasar elektronik untuk rantai pasokan otomotif yang bernama Convisin pada tahun 2000. Supply Chain Management (SCM). Manajemen rantai pasokan mengacu pada semua aktivitas yang terkait dengan aliran sumber daya, informasi, barang, dan uang sepanjang rantai pasokan. SCM juga didefinisikan sebagai sistem terintegrasi yang terdiri dari subsistem yang saling terkait. Dengan kata lain, SCM merupakan hasil gabungan antara SCM dan teknologi informasi. Menurut Ietan Entang, SCM merupakan sebuah konsep yang dapat digambarkan sebagai jaringan mitra independen yang tidak hanya sebagai distributor produk atau jasa tertentu dalam rantai pasokan, tetapi juga merangsang permintaan yang memimpin sinkronisasi sumber daya di seluruh rantai pasokan. Metode yang digunakan penulis adalah dengan metode tujuan pustaka. Tinjauan pustaka adalah tinjauan tertulis dari sumber-sumber lain tentang topik yang dipilih. Sumber yang tercakup dalam tinjauan yang mencakup jurnal-jurnal ilmiah. Jurnal-jurnal tersebut terdiri dari jurnal mengenai SCM dan industri otomotif yang didapatkan dari berbagai sumber di internet. Kesimpulan, pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan persaingan yang ketat dalam berbagai industri dan membentuk pasar berbasis internet.
Maka dari itu, organisasi perlu dilakukan dengan menerapkan teknologi dalam setiap proses bisnisnya. Baiklah, itu penjelasan dari saya tentang rangkuman yang berjudul penerapan SCM pada industri otomotif. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi SCM Produk Pertanian Berbasis Web. Kata kuncinya yaitu Supply Chain Management, Sistem Informasi Rantai Pasokan Produk Tani. Baiklah, di sini yang pertama, dalam dunia bisnis, konsep manajemen rantai pasokan bukan sesuatu hal yang dipandang baru. Manajemen rantai pasok atau dalam istilah asingnya supply chain management merupakan salah satu pendekatan pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah atau proses pembudidayaan, mentransformasikan bahan mentah tersebut, penanganan panen dan pasca panen, dan mengirimkan produk tersebut ke konsumen oleh pencari, pengumpul, dan pengencer melalui sistem distribusi. Salah satu permasalahan dalam aliran rantai pasok, khususnya pada ruang lingkup perusahaan distributor. Misalnya, ketika agen retail ingin memesan produk ke distributor, agen retail tersebut harus mendata beberapa produk yang akan dipesan. Kemudian data produk tersebut dikirimkan melalui email ke distributor. Distributor akan mengecek kembali data pesanan dari agen tersebut dan didata kembali produk mana saja yang ada yang bisa terpenuhi dan produk mana saja yang tidak ada. Pokok permasalahan lain yang dihadapi oleh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Messi Audina, nomor BP 180313. Saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Manajemen Rantai Pasok Supply Chain Management, Konsep dan Hakikat. Latar belakang dari masalah yang ada di sini yaitu persaingan dalam industri distributor semakin ketat. Salah satu hal yang membuat perusahaan distributor bertahan adalah penyediaan produk yang tepat bagi konsumen di waktu yang tepat dan dalam biaya ekonomis. Ketersediaan produk dan harga jual yang ekonomis hanya dapat terjadi jika ada koordinasi yang baik di antara perusahaan retail dengan pihak-pihak dalam rantai supply chain management. Koordinasi antara pihak-pihak dan rantai supply tidak hanya melibatkan koordinasi suatu topik yang hangat. SCM SCM ini adalah suatu konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimasi waktu, lokasi, dan aliran kualifikasi bahan. Sekarang ini konsumen semakin kritis. Mereka menuntut penyediaan produk secara tepat pada waktunya. Supply chain management menjadi satu solusi terbaik untuk memperbaiki tingkat produktivitas antara perusahaan-perusahaan yang berbeda. Supply chain management ini sudah menjadi jargon yang utama dijumpai di berbagai media, baik di majalah manajemen, buletin, koran, dan buku atau diskusi-diskusi lainnya. Namun, tidak jarang kedua term ini ditemukan di atas ditemukan dan dipersepsikan secara salah. Banyak yang mengonotasikan supply chain ini sebagai suatu software. Bahkan ada yang mempersepsikan bahwa supply chain ini hanya dimiliki oleh perusahaan manufaktur saja. Sebagai disiplin supply chain management merupakan suatu disiplin ilmu yang relatif baru yang muncul pada awal tahun di tahun 90-an. Dan istilah ini diperkenalkan oleh para konsultan manajemen. Saat ini supply chain management merupakan pengelolaan supaya perencanaan penjualan produk dapat dilakukan dengan lebih baik. Adapun outlet adalah sebagai contohnya seperti toko kelontong
supermarket, warung-warung, dan lain-lainnya. Secara sederhana, pemain utama dalam proses SCM dapat digambarkan pada proses dari SCM ini ada 3 macam, yaitu yang pertama dari aliran barang dari hulu ke hilir. Nah, contohnya itu seperti bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah selesai dikirim ke distributor, pengincar, kemudian ke pemakai akhir. Yang kedua, aliran uang dan sejenis yang mengalir dari dari hilir ke hulu. Dan yang ketiga, aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Itu secara sederhana model struktur supply chain management ini sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana rantai penyalur baru akan mulai. Bahan pertama ini bisa dibentuk dalam bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, barang dagang, dan suku cadang lainnya. Barang yang sudah dihasilkan oleh supply chain management ini dapat disederhanakan. Sedangkan supply chain management ini merupakan aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan yang mengelola mengelola hubungan di antara perusahaan secara optimal. Jadi, kalau supply chain management ini adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasukkan bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimkan ke pemakai akhir. Sedangkan SCM ini adalah metode alat untuk mendekatkan pengelolaan. Sebagai contoh supply chain seperti produk sepatu. Adapun tujuan utama dari supply chain manajemen rantai pasok yaitu ada 5. Yang pertama itu pengarahan atau penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, mengurangi waktu. Yang keempat, memusatkan kegiatan perencanaan dalam distribusi. Yang kelima itu meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain management, bukan hanya satu perusahaan, bisa lebih. Adapun manfaat dari SCM ini yang diterapkan oleh manajemen rantai pasok, yaitu apabila SCM diterapkan, maka banyak memberi manfaat. Contoh-contoh dari manfaat yang digunakan menggunakan SCM ini ada yang pertama itu kepuasan pelanggan. Konsumen atau produk merupakan target utama dari aktivitas proses produksi. Setiap produk yang dihasilkan perusahaan, konsumen, atau pengguna dapat menghasilkan hal yang lebih baik. Konsumen atau pelanggan yang dimaksud dalam konteks ini ditentukan konsumen yang setia dalam jangka waktu yang sangat panjang. Untuk menjadi konsumen setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang disampaikan oleh perusahaan. Yang kedua itu meningkatkan pendapatan semakin banyak. Konsumen yang setia menjadi mitra perusahaan. Yang ketiga itu menurunnya biaya. Menurun biaya ini pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir, berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Adapun menurunnya produk membuat perusahaan semakin kerepotan dalam mengatur strategi pasokan barang. Adapun penerapan dari SCM ini, dalam hal ini penerapan SCM di masa seperti ini cocok diterapkan karena sistem ini memiliki kelebihan di mana mampu memanage aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Dan dari sini juga ada penerapannya itu pengguna SCM bagi perusahaan-perusahaan beberapa bidang di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Jadi saat ini masih sangat terbatas di mana hubungan antara setiap subsistem
yang terlibat pada umumnya masih tersekat-sekat, sehingga sulit untuk bersaing di pasar bebas. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa yang sudah ada. Dari penerapan SCM ini juga ada beberapa sistem yang menghambat. Ada 4 yang saya ketahui, yaitu yang pertama, pengukuran kinerja yang tidak didefinisikan dengan baik. Yang kedua, customer service tidak didefinisikan dengan jelas dan tidak ada ukuran keterlambatan respon dalam pelayanan. Yang ketiga, status data pengiriman yang terlambat dan tidak akurat. Dan yang keempat itu sistem informasi yang tidak efisien. Jadi kesimpulan dari manajemen rantai pasok pada konsep dan hakikat yang menerapkan supply chain management, kesimpulannya yaitu adanya supply chain management ini dalam perusahaan dimungkinkan peningkatan efektivitas dan efisien dalam proses pembelian bahan baku, pemenuhan pesanan customer secara proses didistribusikan bahan. Jadi penerapan supply chain management ini di masa seperti ini lebih cocok dan diterapkan karena sistem ini memiliki kelebihan memanage aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Baiklah, cuman ini yang bisa saya sampaikan dari materi yang di atas tentang manajemen rantai pasok. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.